Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari tim KKN Kebun Bayat di sini akan membahas beberapa soal tes potensial akademik. Sebelumnya, perkenalkan diri kami dulu. Ada saya, Yanis Barotanza, biasa dipanggil His, bersama teman saya. Silahkan boleh perkenalan diri. Halo teman-teman, saya Okaryana Sari, biasa dipanggil Oka. Saya Raden Bima Sakti, biasa dipanggil Bima. Baik, kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi apa sih tes potensial akademik itu? Nah, jadi tes potensial akademik ini adalah tes yang mengukur potensi kecerdasan kita dan biasa digunakan dalam soal-soal seleksi perguruan tinggi. Biasa juga dipakai dalam soal-soal untuk seleksi pekerjaan, begitu teman-teman. Tes ini mengukur potensi akademik kita, apakah kita siap begitu untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Tes potensial akademik itu terbagi akan 4 jenis tes teman-teman, yakni verbal atau menggunakan bahasa, lalu numerikal atau menggunakan angka, lalu tes logika yang mengukur pola pikir kita secara logis, dan spasial atau menggunakan gambar-gambar dan kemampuan kita untuk membayangkan objek, gitu teman-teman. Nah, kita langsung saja ya teman-teman memasuki ke pembahasan soal yang pertama, yakni tes verbal. Silahkan Kak Oka. Oke, jadi kita masuk ke tes yang pertama, yaitu tes verbal, di mana tes verbal ini yang meliputi tes persamaan kata atau sinonim, tes perlawanan kata atau antonim, dan juga ada tes hubungan kata atau padanan kata. Nah, di sini terdapat 2 contoh soal. Contoh yang pertama yaitu tentang persamaan kata dari konvensi. Nah, teman-teman bisa ngebayangin nih, persamaan kata dari konvensi itu kira-kira apa? Nah, di sini ada 5 option. Yang pertama itu ada kebijakan, ada kesamaan, kesepakatan, kesimpulan, dan juga keputusan. Nah, biasanya konvensi ini bisa dipakai di kalimat konvensi antara 3 negara gitu. Nah, dari kalimat tersebut bisa disimpulkan ya bahwa konvensi ini memiliki arti kesepakatan. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang C, kesepakatan. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini ada padanan kata. Yang pertama itu ada rumah, kemudian genteng, sama dengan kepala, titik-titik. Nah, rumah dan genteng ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk jawaban yang kepala, titik-titik tersebut. Nah, rumah ini dijadikan sebagai objek. Nah, rumah sama genteng itu kira-kira hubungannya apa ya? Nah, kan kalau rumah ini sebagai objek, genteng itu fungsinya sebagai penutup dari rumah tersebut. Nah, kira-kira kalau kepala ini penutupnya apa? Nah, itu pasti jawabannya yang tepat yang B, yaitu topi. Gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya ya teman-teman, yakni tes numerikal yang akan dijelaskan oleh Kak Bima. Silahkan Kak Bima. Oke, tes numerikal ini ya berisi tentang angka-angka seperti deret atau seperti logika yang berhubungan dengan angka. Oke, untuk yang soal ini, yang pertama adalah ada angka, ada beberapa 3 angka, ada 3 angka, 3 urutan. Pertama 8, 16, dan 4. Terus ini ada 6, 3, dan 12. Terus ini ada huruf A, 27, dan 3. Yang ditanyakan adalah nilai A itu berapa ya? Nah, untuk dapat mengetahui ini, kita perlu tahu dulu logikanya itu gimana. Nah, ini secara kalau dilihat itu ada membentuk suatu pola tertentu, yaitu adalah A itu adalah akar kuadrat dari perkalian antara yang B sama yang C. Ini B sama C. Berarti kalau di logika ini 8 itu sama aja dengan akar kuadrat dari 8 itu akar kuadrat dari 16 kali 4, yaitu 64. 64 akar kuadratnya adalah 8. Terus yang selanjutnya adalah 6 itu sama dengan akar kuadrat dari 3 kali 12, yaitu 36. 36 akarnya adalah 6. Nah, kalau yang ini
berarti logikanya adalah akar kuadrat dari A itu sama dengan 27 kali 3, yaitu 81. 81 sendiri adalah akar kuadrat dari angka 9. Oke. Selanjutnya untuk yang ini adalah deret yang ini adalah deret aritmetika, ya pokoknya deret yang saling nambah gitu. Oke. Untuk di sini ada susunan 4, 12, 28, 60, 124, 252. Oke. Di sini ada membentuk pola melalui selisih dari suku pertama dan suku kedua. Yang suku keduanya sendiri sama suku pertama selisihnya adalah 8. Terus antara suku yang ketiga sama suku yang kedua selisihnya adalah 16. Terus yang suku keempat sama suku yang ketiga itu selisihnya adalah 32. Berarti dalam selisih suku-suku ini nih selisihnya tuh semakin bertambah 2 kali lipat. 8, 16, 32, 64, 128, dan selanjutnya adalah 256. Berarti untuk angka selanjutnya itu yaitu di 252 titik itu sama aja 252 ditambah selisih deretnya yang untuk selanjutnya ini yaitu 256. 252 ditambah 256 sama dengan 508. Terus untuk yang ini selanjutnya, ini adalah soal deret lagi, tapi ini lebih ke sifat deret geometri. Oke, deret geometri sendiri ya dihitungnya itu tuh untuk menghitungnya itu adalah rasionya, yaitu perbandingan antara suku yang kedua dan suku yang pertama. Itu kalau yang untuk ini adalah untuk suku yang sebentar, ini maksudnya diawali dengan angka setengah ya. Ini diawali dengan angka setengah, terus 1, terus 1 lagi, terus 3, terus 9, terus 13, terus 65, terus 71. Oke, ini berarti untuk pola tertentu. Polanya adalah nilainya ini di antara 1 sama setengah sama 1 itu ditambah setengah. Terus untuk antara 1 sama 1 itu dikali 1, jadi hasilnya 1. Terus untuk di 1 sama 3 itu ditambah lagi, 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus untuk yang selanjutnya lagi dikali berapa? Dikali 3 jadi 9. Terus kalau yang ini lagi yang 9 ditambah sama apa? Tambah sama bilangan 4 jadi 13. Terus untuk yang 13 ini dikali. Nah, dikalinya tuh dikali berapa? Dikali 5 jadi 65. Untuk yang 65 ini polanya ditambah lagi jadi 71. Nah, ditambah 6 jadi 71. Terus yang selanjutnya adalah berarti adalah 71 dikali. Nah, kalau dikali berarti hasilnya adalah cari aja yang belakangnya 7. Oh, di pilihan situ yang belakangnya 7 adalah 497, yaitu jawabannya C. Aduh, maaf, C, jawabannya C. Maaf ini sama. Langsung. Oke, nggak apa-apa. Terus kita masuk ke tes selanjutnya ya teman-teman, yakni tes logika. Nah, tes logika ini
ya mengukur keruntutan kita berpikir begitu. Nanti kita akan disajikan 2 atau lebih premis atau pernyataan begitu, atau syarat-syarat. Nanti kita memecahkan teka-teki berdasarkan syarat-syarat itu. Kita langsung saja ya teman-teman masuk yang pertama. Nah, ini soal yang pertama ya teman-teman. Ana, Ani, dan Nino masing-masing memiliki 2 pakaian yang berbeda di dalam tas. Salah satu dari mereka tidak punya sweater. Ani adalah satu-satunya yang memiliki kaos. Nino memiliki sweater, sedangkan Ana dan Ani memiliki celana. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang memiliki jaket? Nah, sebelum kita mengerjakannya nih teman-teman, kita harus mengecek satu persatu aturan mainnya atau aturan dalam mengerjakan soal ini. Yang jelas ini pertama kan aturannya adalah tiap orang ini memiliki 2 pakaian yang berbeda di dalam tas. 2 ya, tidak kurang, tidak lebih. Nah, setelah itu bisa kita tulis mulai nih, salah satu dari mereka tidak punya sweater. Berarti satu tidak punya sweater, tapi 2 yang lainnya punya sweater. Nah, Ani adalah satu-satunya yang memiliki kaos. Ani memiliki kaos, yang lain enggak punya kaos. Tuh. Nah, Nino memiliki sweater. Tadi kan kita sudah tahu aturannya bahwa yang punya sweater itu 2, yang satu lagi tidak punya. Nah, ini si Nino sudah punya sweater, bisa kita tulis duluan nih teman-teman. Nino punya sweater gitu. Nah, Ani tadi satu-satunya yang memiliki kaos, bisa kita tulis Ani memiliki kaos. Lalu aturan selanjutnya adalah Ana dan Ani memiliki celana. Ana memiliki celana, Ani juga memiliki celana. Nah, karena si Ani ini sudah punya kaos dan celana, berarti yang kemungkinan punya sweater satu lagi siapa selain Nino? Nah, berarti kan si Ana gitu, karena dia masih punya tempat di sini buat sweater. Lalu pertanyaan terakhir adalah siapa di antara mereka yang memiliki jaket? Nah, tinggal kita cek saja siapa di sini yang masih punya tempat di tasnya gitu. Si Nino teman-teman, berarti Nino yang punya jaket gitu. Berarti jawabannya adalah C. Oke, next. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang tes logika mengenai semua, ada, atau sebagian. Nah, di sini ada 2 premis. Untuk premis yang pertama, itu ada raja yang tamak. Nah, kemudian untuk premis yang kedua, yaitu semua yang tamak akan mati. Nah, dari kedua premis tersebut, kita bisa menarik kesimpulan dari setiap premisnya. Nah, dari premis pertama, ada raja yang tamak, yang berarti ada juga raja yang tidak tamak, gitu ya. Kemudian untuk premis yang kedua, semua yang tamak akan mati. Nah, kata dari semua ini bisa dijadikan sebagai syarat gitu. Nah, jadi bisa diganti dengan kata jika. Jika ada yang tamak, maka akan ada yang mati. Nah, berdasarkan kedua premis dan kesimpulan tersebut, teman-teman bisa langsung cek atau mencocokkan dengan optionnya, setiap option. Jadi option yang pertama, yang A itu, semua raja akan mati. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu ya, ini salah karena dari premis yang pertama ada raja, jadi sebagian yang tamak dan tidak akan mati semua gitu. Kemudian untuk yang B ini, semua raja tamak. Nah, ini pasti salah karena sudah terdapat pada premis yang pertama, yaitu hanya ada sebagian yang tamak. Kemudian untuk option yang C ini merupakan pilihan yang tepat karena hanya sebagian raja yang tamak dan kemudian akan ada yang mati gitu. Atau bisa juga menggunakan cara dengan diagram Venn sebagai berikut. Jadi dibuat 3 diagram, kemudian disambungkan antara raja, tamak, dan mati, dan diarsir di bagian tengahnya ini teman-teman. Jadi bisa mengetahui bahwa hanya sebagian raja yang bersifat tamak dan kemudian akan mati, sesuai pada jawaban yang C. Seperti itu. Oke, kita memasuki subtes selanjutnya ya teman-teman, yakni tes spasial. Nah, tes spasial ini menguji kemampuan kita untuk membayangkan suatu objek begitu teman-teman. Lalu bagaimana ketika objek itu dirotasi atau dibolak-balik begitu. Kita langsung saja ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama ini kita
mengerjakan tes spasial yang sifatnya 3 dimensi nih. Jadi dalam tes ini teman-teman diminta untuk menemukan sisi tersembunyi begitu dari objek. Misal kita dihadapkan pada objek yang berbentuk seperti ini. Nah, lalu kita diberi pertanyaan, kira-kira kalau objek ini diputar, bentuk manakah yang akan kita lihat begitu teman-teman. Ini contoh soalnya, kira-kira apabila kita diberikan objek tumpukan kubu seperti ini dan diputar, manakah kira-kira bentuk yang benar begitu teman-teman? Apakah bentuk A3 ataukah bentuk B2 ataukah bentuk C4 gitu. Teman-teman mungkin bisa sambil membayangkan apabila kita melihat dari sisi C, apabila kita melihat dari sisi B atau dari sisi A, kira-kira mana yang sesuai begitu pilihan jawabannya. Nah, dan ternyata jawaban yang sesuai adalah jawaban C teman-teman, atau C4, yakni sisi ini. Apabila kita melihat dari bawah, maka bangun ini akan tampak seperti gambar C4 gitu. Nah, lalu kita masuk ke soal selanjutnya, yakni tes spasial 2 dimensi begitu. Nah, jadi di sini teman-teman diperlihatkan sebuah objek begitu. Lalu teman-teman diminta untuk membayangkan apabila objek ini dirotasi atau diputar gitu. Manakah kira-kira yang bentuknya masih sesuai, masih identik begitu. Tapi kita cuma boleh memutarnya secara 2 dimensi begitu, bukan yang sifatnya dicerminkan. Nah, nanti wujudnya seperti ini teman-teman. Kira-kira gambar nomor 1 masih identik atau tidak? Jika identik, berarti kita pilih ya. Apabila tidak identik, kita pilih tidak. Nah, kita lihat gambar 1 bentuknya masih identik ya teman-teman. Tidak diputar, tidak bagaimana. Jadi jawabannya adalah ya. Lalu untuk gambar kedua, kita perlu putar dulu nih teman-teman, kira-kira sekitar 120-an derajat ya teman-teman, dan ternyata bentuknya masih sama ya teman-teman. Begitu juga untuk gambar yang ketiga, itu apabila kita memutarnya sekitar kurang lebih 200-an derajat ya teman-teman. Jadi gambar 2 dan 3 itu masih identik dengan gambar yang di atas ini. Tapi ketika kita lihat gambar keempat, nah ini sudah tidak identik lagi, karena bagaimanapun ketika kita memutar gambar yang di atas ini, mau seberapa derajat pun bentuknya tidak akan menyerupai gambar keempat tuh. Begitu juga dengan gambar kelima. Apabila kita memutar gambar yang di atas ini berapa derajat pun, bentuknya tidak akan menyerupai bentuk yang kelima gitu, karena moncongnya menghadapnya berbeda. Nah, jadi yang identik mana saja, yakni gambar 1, 2, dan 3. Sedangkan gambar keempat dan kelima tidak identik. Tuh. Nah, itu ya teman-teman pembahasan kita terkait beberapa soal tes potensial akademik yang biasa digunakan dalam seleksi perguruan tinggi. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait soal-soal serupa atau soal potensial akademik lainnya yang mungkin berbeda dengan yang kita bahas, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sekian dari aku, Kak Oka dan Kak Bima. Terima kasih. Ini stop recordingnya mana ya? Oh ini.